Halo semua, di video kali ini kita akan latihan vibe coding dengan pendekatan persona. Jadi gue request dulu menggunakan Cloud AI versi free untuk gue buatin, minta dibuatkan PRD plan-nya. Nah, jadi gue anggap ini si Cloud AI ini tech lead-nya. Jadi gue pakai versi free, semua akan gue pakai versi open source kayak opencode.ai yang untuk development-nya. Tapi untuk PRD-nya gue minta dibuatin sama Cloud.ai. Jadi personanya seperti ini. Boni adalah pengusaha franchise toko ayam. Namanya Boni Fried. Dia punya data raw penjualan di 1000 toko cabangnya. Nah, dia perlu dashboard visualisasi datanya nih. Dan map-nya menggunakan Leaflet.js untuk memvisualisasikan data penjualan di tiap toko. Masing-masing toko ada leaderboardnya, mana yang penjualannya bagus dan juga mana yang stoknya defisit dan perlu segera dikirimkan. Nah, case-nya adalah dia cuma punya data dari Google Sheet. Jadi kita perlu connect ke Google Sheet-nya nanti plan-nya. Biar clear, gue minta dia untuk bertanya dulu nih. Jadi nggak ngawang-ngawang. Jadi dia punya pertanyaan nih. Setelah baca konteks gue yang di atas, dia bertanya data dari Google Sheet nanti diakses gimana? Gue bilang read only dulu aja deh. Terus siapa aja yang bakal pakai dashboard ini? Karena ini kita bikin simple dulu, jadi kita belum ada role based access control, RBAC ya. Jadi kita anggaplah si Boni sendiri nih, si ownernya yang bisa akses ke dashboardnya. Nah, terus apakah fitur alert stock defisitnya perlu notifikasi atau real time? Nah, itu kan rada ribet, nanti aja dulu kita bikin dashboard visualisasinya aja dengan ngambil data dari Google Sheet. Oke, setelah itu dia buatin tuh. Terus gue minta buatin dokumennya. Nah, ini dia udah buatin dokumennya. Oke. Nah, goalsnya apa? Boni bisa melihat performa dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita download, terus kita pindahkan ke Anti-Gravity sebagai visual editor codingnya. Gue pakai Anti-Gravity. Nah, di sini yang tadi dibuat sama Cloud.ai. Nah, nanti kita request lagi ke menggunakan opencode.ai sebagai coding agent-nya. Gitu. Jadi anggaplah si opencode.ai ini sebagai junior dev atau senior developer-nya gitu ya. Oke, nah ini kan gue mintanya pakai mock data, mock user buat. Jadi dia udah requestin tuh bikin admin @bonifried.id. Nah, loginnya udah disiapin sama dia karena ini mock data. Jadi belum sampai beneran ada database-nya untuk login-loginan. Oke, kita akan coba sejauh mana hasilnya dengan request sesimpel itu menggunakan opencode.ai. Jadi secara visual, UI dan lain sebagainya gue nggak bikinin design.imd-nya. Jadi murni dari PRD sampai eksekusi. Oke, sekarang kita buka terminal, jalanin opencode. Kalau lu udah belum install opencode.ai, bisa install di website resminya. Buka aja opencode.ai. Coba ya, kita buka ya. Nah, ini download aja. Ada dua versi sebenarnya, versi graphic user interface. Nah, ini versi desktop. Bisa download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan atau menggunakan terminal. Nah, ini gue menggunakan terminal ya. Jadi CLI menggunakan command line interface untuk mengeksekusi coding agent menggunakan opencode.ai. Setelah install CLI misalkan, kita jalanin aja opencode. Kemudian kita klik pencet tab untuk masuk ke mode plan. Masuk ke mode plan, terus biar dia baca plan yang sudah kita buat tadi sama Cloudy.ai. Tunggu sampai dia eksekusi. Oke, dia nanya, review the PRD Create Implementation Plan. Oke, kita suruh dia buat create an implementation plan. Jadi gue request dengan mode plan untuk membuat implementation plan.
Setelah dia baca plan-nya, dia siapkan implementation plan-nya nih, si open code ini. Terakhir dia ada konfirmasi, want me to dive deeper into any week or shall I ask Bonnie the open question first before we proceed? Kita langsung gas aja. Jadi tanpa kita coba planning lebih detail akan hasilnya seperti apa. Implement now. Kita tunggu hasil yang di-coding oleh OpenCode.ai ini. Si coding agentnya. Udah selesai di coding nih. Nah, dia minta update.nv.local untuk diisi nih API key sama yourspreadsheet.id. Nah, kita kan belum ada sampel datanya nih. Kita minta buatin aja dulu ya. Sama si OpenCode.ai. Ntar generate dummy-nya itu kita coba di Cloudy, atau kalau misalkan ternyata dia kena limit, kita pindahin, kita coba dengan si OpenCode ini aja. Oke, sekarang kita tanya dulu pakai bahasa Indonesia aja. Data yang dibutuhkan di sheet atau kolomnya apa saja yang diparse? Google Sheets.ts, kita coba lihat Google Sheets sambil kita, mana dia? Komponen. Oh ya, API. Out. Require columns. Nah, store ID, store name, city. Oke, ini udah ketemu nih. Berarti oke, kita mintain right. Oke. Buatin sampel kolom .md, isinya dokumen yang barusan dibuat. Jadi gue minta sampel kolom, nanti kita masukkan ke cloud, kita request sama Cloudy-nya. Oke, sampel kolom sudah dibuat, kita copy paste aja ya. Kita masukin ke cloud. Tolong buatin sampel Google Sheet buat contoh datanya. Ini formatnya. Karena ini kita mau testing dulu, jadi kita belum masuk ke API Google Sheet. Jadi karena kan itu prosesnya lumayan rada lama ya, karena perlu bikin dulu Google API Key di Google Cloud Console-nya, terus baru kita konekin dan lain sebagainya. Kita mau testing dulu. Jadi kita rubah plan-nya nih. Si Cloudy.ai ini udah nyiapin data sampelnya. Sekarang kita bikin aja, taruh di sini, misalkan mock data. Oke. Lalu kita tulis di plan berikutnya. Tanpa menggunakan API Key Google terlebih dahulu, lakukan testing menggunakan tadi apa tuh? bonifried.excel. Sampel data, oke. Pakai library JS untuk read data Excel.
library JS yang stable. Tanyakan kalau masih belum clear. Ya, untuk plan running, jadi ngebaca data lewat sampel data.xls ini, dan kenapa gue pakai XLS? Ya, karena simple. Cara berpikir user. User menggunakan file CSV itu ribet pastinya. Data berantakan, harus diparsing lagi, gunakan lagi kalau buka Excel. Nah, banyak kan orang kan biasanya dari Google Sheet download ke Excel misalnya gitu ya. Jadi file Excel ini pendekatan, anggaplah user itu awam gitu soal file .csv-nya. Jadi gua nggak baca dari CSV, justru dari file Excel. Oke, setelah plannya dibuat, dari plannya ini dia jelaskan bahwa dia akan install library XLSX, kemudian dia akan update read XLSX file ininya nih, read xlsx.ts-nya di lib. Akan dia nambahkan file itu, jadi bukan Google Sheet yang dipakai nanti read xlsx untuk membaca mock data. Jadi buat testing ya. Kemudian API sheet-nya itu dirubah nih. Fetch from Excel saya diganti jadi fetch sheet data. Kalau nggak ada dia akan ke sini. Cuman kita pastikan ini akan jalan dulu. Oke. Tidak ada perubahan, kita eksekusi adjustment-nya. Oke, dia udah coba update. Nah, ini kita belum tes. Ini kita belum tes sama sekali nih. Dari awal sampai akhir tampilannya seperti apa, dan juga kita kan nggak mikirin desain UI-nya seperti apa ya. Jadi pokoknya murni dari plan cloudy.ai sampai kita developan menggunakan coding agent-nya opencode.ai, menggunakan pre-modelnya yang disediakan. Kita belum jalanin belum running nih. Coba kita lihat dulu package.json-nya. Oke, kita jalanin npm run dev. Error. Oh iya, sorry. cd bonified. npm run dev. Coba kita running. Ready. Kita cek. Tadi loginnya apa ya? Oh, ini belum cek nih. Nih, UI-nya di awal udah lumayan bagus ya. Dashboard loginnya dan lain sebagainya. Sekarang kita login menggunakan mock data tadi. Bonified 2026. Ish. Kita coba session. Mau ngambil session yang sebelumnya tadi ini ya, /sessions, kemudian pilih admin @bonified. Smoke lay on the ground. Coba masuk, apakah ada error? Tidak ada error. Coba konsol. API Sheet, ya. Karena kan kita nggak ke Google Sheet. Calling back to mock data, gagal muat data. Coba kita refresh sekali lagi. Oke, ada error. Oke. Not now, biarin dulu. Yang penting kita sudah coba lihat datanya dulu sebelum kita lihat. Kita refresh. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang MVP, ini sudah mendekati lah. Karena ini fokusnya kan kita dashboard visualisasi ya. Nah, leafletnya juga udah
udah menggunakan marker dan lain sebagainya, udah terpisah juga dengan cabangnya. Nah ini Semarang status aman. Ada 1000 data, kita coba apakah ada. Nah nih cabangnya di daerah Jakarta. Nah ini hasilnya kalau gue bilang dengan menggunakan freecloudy.ai untuk develop PRD-nya, kemudian kita menggunakan opencode.ai dengan free agent-nya untuk membuat visualisasi data ini sangat udah cukup kalau gue bilang. Dan bahkan dia sudah membuatkan, udah di-parsing ya datanya. Tapi ini belum istilahnya masih tahap MVP atau most viable product. Iya betul. Jadi nggak mungkin kalau misalkan data asli kita parsing terus menggunakan dari Google XLS atau Google Sheet, dari file Excel atau Google Sheet, karena itu akan makan berat. Jadi idealnya adalah Google Sheet atau Google XLS itu sebagai parsernya saja. Karena nggak mungkin akan baca terus Google Sheet, itu secara performa kurang bagus. Jadi tapi pada saat ada permintaan, misalkan lo sebagai pemilik usahanya gitu ya, atau enggak lu nyuruh orang admin untuk coba deh lu vibe coding untuk bikin aplikasi visualisasi datanya. Ya lu bisa bikin sebenarnya dengan proses yang benar. Itu selanjutnya apa? Setelah misalkan ini udah jadi nih, tapi kita perlu beneran buat ini jadi produk yang benar. Nah, itu baru konsultasikan dengan tim orang IT atau orang yang development, orang-orang yang benar-benar ngerti di development. Kurang lebih seperti itu. Stop, masih aman statusnya. Parameter amannya nanti kita bisa sesuaikan nantinya. Cuman cukup untuk didemokan ke calon klien atau memang bos kalian kalian karyawannya gitu ya. Kalian bisa kurang lagi kayak gitu. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe channel by Luftinor. Terima kasih. I left that place in summer, swore I'd be back.